warahmatullahi Perkenalkan, saya Agi Sumardi, NIM 2. Perkenalkan, saya Agi Sumardi, NIM 2013030087. Saya pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian dari hakikat manusia. Baik, manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu. Bila kita ingin memahami pendidikan, untuk itu perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada pembahasan dalam hakikat manusia ini. Yang pertama yaitunya pandangan psikoanalitik. Yaitunya dalam pandangan ini diyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitunya pandangan humanistik. Para humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu nasional, dapat menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya yang ketiga pandangan Martin Buber. Yaitunya Martin Buber merupakan pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut, atau menurutnya manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesengsaraan alam sebagai mesin. Nah, jadi dan semua proses termasuk proses psikolog pada hakikatnya. Yang kedua yaitunya pandangan organismik. Yaitunya pandangan menganggap manusia sebagai suatu keseluruhan yang lebih daripada hanya sejumlahnya saja. Dan yang ketiga pandangan kontekstual. Dalam pandangan ini, kontekstual manusia hanya dapat dipahami dalam konteks manusia tidak independen, melainkan merupakan bagian dari lingkungannya. Pada saudara Agi yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri kedua yaitu saudara Hadian Fahmi. Kepada saudara Hadian Fahmi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Adjan Fahmi dengan nomor NIM 213030015 akan menyampaikan materi tentang pengertian peradaban. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik kebudayaan disebut peradaban sebagai the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity. People have sort of trait which distinguish humans from other species. Kemudian tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pendidikan dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ainul Fadli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ainul Fadli dengan nomor NIM 2013030008. Ingin bertanya kepada teman-teman pemakalah. Sebelumnya saya mungkin tidak menanyakan tentang bagaimana hakikat manusia dan kebudayaan, namun berdasarkan makalah yang sudah saya baca, saya ingin bertanya kepada teman-teman pemateri, bagaimana menurut perspektif teman-teman cara yang tepat untuk mempersatukan peradaban manusia dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, yang menjadikan Indonesia suatu negara yang multikultural, multietnis, dan multimental.
Saya ulangi kembali, bagaimana menurut perspektif teman-teman cara yang tepat untuk mempersatukan peradaban manusia dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia yang menjadikan Indonesia suatu negara multikultural, multietnis, dan multimental. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada Silakan kepada para audiens untuk bertanya ataupun memberikan saran atau kritik kepada pemateri hari ini. Izin bertanya, moderator. Baik, saudari Delita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita, NIM 2013-030020. Ingin bertanya pada kelompok pemateri soal hakikat manusia. Dalam pandangan psikoanalitik, diyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan dari dalam yang bersifat instinktif. Tolong jelaskan lebih rinci pandangan psikoanalitik yang bersifat instinktif tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan Aziz, satu lagi pertanyaan ya. Satu lagi pertanyaan kepada para audiens, silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Baiklah, saudara. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlil Rizky Tamdin dengan nomor NIM 20130303031. Ingin bertanya kepada kelompok pemateri kelompok 1. Bagaimana menurut pandangan pemateri atau pemakalah, apa perbedaan yang spesifik atau menonjol dari antara kebudayaan dan peradaban itu sendiri? Sekali lagi, apa perbedaan antara peradaban dan kebudayaan menurut pandangan pemakalah atau pemateri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penanya dan beri kesempatan waktu sekitar 5 menit untuk pemakalah untuk menjawab. Dari saudari Emil. Ya lanjut. Nggak hilang loh, ini lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudari Emil. Jadi inti pertanyaannya bagaimana tanggapan dari pemakalah tentang bagaimana caranya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan bahwasanya masyarakat Indonesia itu beragam baik dalam kebudayaan, baik dalam keagamaan. Intinya disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi menurut saya pribadi, bagaimana cara menyatukan perbedaan ini? Kita harus memilih suatu kepemimpinan yang mana pemimpin ini tidak terkhusus kepada satu kelompok. Nah, jadi intinya menurut saya kita harus memiliki suatu kepemimpinan yang tidak memilih satu kelompok. Berarti dia meratakan baik itu dari golongannya ataupun di luar golongannya. Nah, yang kedua, pemimpin harus bisa memahami ketentuan contoh tentang keagamaan. Nah, jadi pemimpin ini harus bisa memahami bagaimana cara-cara atau aturan-aturan dalam agama, contoh dalam agama Islam atau dari agama non-Islam itu. Berarti dia harus memahami, dan nantinya jika telah si pemimpin ini telah memahami dari pihak Islam, non-Islam dan lain-lain sebagainya, nah baru di sana bisa seorang pemimpin itu menyimpulkan. Nah, jadi setelah bisa menyimpulkan baru bisa memutuskan suatu hukum gitu. Jadi intinya
menurut saya pribadi, seorang pemimpin kita harus berfokus dulu ke seorang pemimpin yang adil. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sesuai dengan insting yang mendorongnya, kebutuhan yang mendorongnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ainul Fakdi. Bagaimana saudari Agi Sumardi, apakah ada tanggapan, sanggahan dari jawaban Ainul? Mungkin sangat lengkap sekali dengan penambahan dari saudari Enil. Terima kasih. Baiklah, Ainul Fadli dengan nomor NIM 2013030008 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Rizky, yaitu tentang apa perbedaan dari peradaban dengan kebudayaan. Nah, jika kita kaji lagi, dalam peradaban pasti sudah ada kebudayaan. Kebudayaan itu adalah kebiasaan dari suatu etnis atau kelompok. Sedangkan peradaban adalah pola pengembangan kehidupan. Jadi dalam peradaban bisa jadi ada berbagai macam atau beberapa buah kebudayaan. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat ada menurut pandangan Martin Buber. Martin Buber mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini atau itu. Menurutnya manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Menurut apa yang dimaksud dengan dibatasi oleh kesemestaan alam tersebut? Baik, saudara Rifan. Jadi dapat disimpulkan pertanyaan dari saudara Rifan. Jadi apa yang dikatakan yaitunya tentang bahwasannya intinya manusia itu memiliki potensi yang besar, akan tetapi dibatasi oleh semesta. Nah, mungkin kita lebih kaitkan dengan kajian Islamnya, bahwasanya kemampuan manusia itu ada kemampuan manusia itu akan tetapi dibatasi oleh alam. Nah, jadi untuk melewati batasan-batasan alam itu kita harus menggali lagi potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Nah, contoh kita memiliki suara yang merdu. Contoh, kita memiliki suara yang merdu. Akan tetapi kita tidak mendalami potensi kita tersebut. Nah,